Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mengamalkan dalam hati sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semoga dengan doa kita hari ini bisa memberikan kelancaran untuk kegiatan kita. Amin. Hari ini, sebelum kita mulai pembelajarannya, saya ingin tanya kabar kalian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kalau gitu siap ya untuk menerima pelajaran? Siap. Sebelum pembelajaran, saya ingin kalian melihat slide ini dulu. Silakan sebutkan warnanya, jangan dikatakan katanya. Silakan disebutkan warnanya. Oke? Saya mulai dari Mbak Ninda. Mbak Ninda, disebutkan warnanya. Jadi kalau kuning disebutkan kuning. Ini warnanya apa? Hijau. Berarti nanti disebutkan hijau. Jangan merah ya. Oke. Silakan mulai dari Mbak Ninda dulu. Kuning. Lanjut terus jangan sampai berhenti. Jadi cepat. Iya. Kuning, hijau, ungu, merah, biru, hitam. Bukan ini apa tuh? Ya. Kuning, hijau, ungu, merah, biru, abu-abu, orange, kuning, hitam, merah, hijau. Benar semua. Lanjut ke Mbak Nindi, ayo. Kuning, hijau, ungu, merah, biru, abu-abu, orange, kuning, hitam, merah, hijau, biru. Oke, berarti konsentrasi ya. Sangat-sangat konsentrasi. Selanjutnya Mbak Sylvia, ayo. Kuning, hijau, ungu, merah, biru, abu-abu, orange, kuning, hitam, merah, hijau, biru. Oke. Selanjutnya Mbak Yuda, kelihatan ya? Ayo. Ayo. Kuning, hijau, ungu. Merah, biru, abu-abu, orange, kuning, hitam, merah, hijau, biru. Jauh ya. Sudah siap dimulai lah. Oke. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Hari ini kita mau belajar tentang teks cerita fantasi. Sebelum masuk ke materinya, saya ada puzzle. Saya minta kalian susun puzzle-nya menjadi sebuah gambar yang nantinya akan digunakan sebagai cerita fantasi. Silakan dibuka. Kemudian ini lainnya silakan nanti disusun. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Dapat gambar apa ini? Ninda dapat apa? Mbak Ninda, saya dapat toko warok Bu. Ya, Mbak Indi, Ini kenali harga lah. Mbak Sepi ya. Ini Klono Siwandono, Bu. Kira-kira kalian tahu nggak bisa di antara 4 gambar ini masing-masingnya kalian tahu nggak itu siapa dan ada di mana? Itu tahu nggak?
Biasanya Mungkin ini ada di kesenian reok. ya, benar sekali, kesenian reok Ponorogo. Nah, reok Ponorogo ini dulunya itu punya sejarah. Tapi sejarahnya kita nggak tahu bener apa enggaknya. Yang namanya kita rakyat kan terus temurun dari mulut ke mulut. Kita hanya tahu oh jadi ini, oh katanya, tapi kita nggak tahu apa aslinya, gitu kan. Nah, sebelumnya kalian udah paham apa belum? Salah satu cerita fantasi atau cerita rakyat dari asal-usul reok Ponorogo ini. Sudah pernah lihat apa belum? Belum. Belum ya? Kalau gitu, saya sudah mengirimkan link video ke HP kalian, atau bisa juga kita lihat bersama-sama di laptop saya ini. Ini adalah cerita rakyat untuk asal-usul reok Ponorogo. Akan tetapi, sang dewi hanya tertunduk diam. Dia pun meminta izin untuk melakukan tapa brata agar memperoleh jawaban yang tepat. Dia juga sering berlaku kejam kepada rakyatnya yang dianggap membangun. Sesampainya di sana, mereka menunjukkan sebuah pertunjukan, yaitu kesenian baru berupa barisan 144 kuda kembar dalam iringan gamelan, gendang, dan trompet. Di depan barisan tersebut ada Siwombaro, seekor binatang berkepala dua yang menari liar, namun indah dan menarik hati. Dengan ditampilkannya kesenian baru tersebut, maka terpenuhilah sudah syarat yang diminta Dewi Songgolan. Mereka akhirnya menikah dan tinggal di daerah Lombok atau yang sekarang menjadi Ponorogo. Dah, bagaimana setelah melihat video tadi? Sudah mulai ini ya, tahu sejarah, oh dulu ternyata kayak gini ya, gitu ya. Nah, asal-usul cerita atau kisah rakyat reok Ponorogo ini merupakan salah satu contoh teks cerita fantasi. Fantasinya di mana? Ada yang tahu? Kira-kira di mana? Kisah ini terjadi di zaman kerajaan. Kan kita nggak tahu yang zaman kerajaan itu seperti apa mistisnya, ya kan? Nah, salah satu fantasinya ada yang bawa gambar ini jadilan, ini ya. Tadi kan disebutkan kalau jadilannya itu sejumlah 144 dan kembar. Kalau misalkan dipikir zaman sekarang itu ada nggak kira-kira? Nggak ada. Kalaupun orang berternak kuda, kan tidak mungkin kembar semua. Bahkan ada salah satu cerita yang menceritakan kalau kudanya itu dia punya sayap. Sampai seperti itu. Terus lagi, reoknya itu sendiri, kan kepalanya ada dua. Ada kepala singa sama kepala Merak. singa apa macan ya? Macan. Kepala macan sama merak. Mana mungkin kepala macan sama merak itu jadi satu, kan tidak mungkin.
Ya. Iya kan? Nah, di situ fantasinya. Terus lagi, tadi kan sudah menyimak cerita fantasi tentang asal-usul Reok Ponorogo. Tapi sebenarnya ada versi lain dari cerita itu sendiri, yaitu kesenian Reok Ponorogo ini dulunya dibuat untuk mengkritik seorang raja di zaman Kediri dulu. Kenapa? Karena rajanya itu dia berkuasa itu atas suruhan atau atas setiran dari istrinya. Jadi Reok Ponorogo itu sebagai sindiran. Kan ada reok, kepala macan, sama merak. Kalau di logika macan sama merak lebih kuat yang mana? Macan kan? Harusnya seorang raja itu seperti macan itu tadi. Tapi Raja Kediri zaman dahulu itu dia diperintah istrinya, istilahnya disetir sama istrinya. Jadi kepala merak yang ada di atasnya macan itu ibarat seorang istri yang menyetir rajanya itu tadi. Nah, itu adalah versi dari kisah fantasi dari asal-usul Reok Ponorogo. Tapi tahu nggak kalian sejarah aslinya lagi itu yang bagaimana? Nggak tahu. Gini, Reok itu, kesenian Reok itu dulunya ada di zaman Bathara Katong. Bathara Katong itu kan adalah seorang yang menyiarkan Islam ke Ponorogo, Iya. ya kan? Nah, di situ Reok itu dari kata Riyokun yang artinya husnul khotimah. Harapannya dengan disebarkannya agama Islam di Ponorogo bisa membuat orang Ponorogo ini menjadi lebih baik. Karena apa? Di dalam kesenian itu sendiri ada banyak sekali nilai-nilai yang patut dicontoh. Semisal dari jadilan ini. Dulu jadilan itu adalah diperankan oleh laki-laki. Kenapa? Karena seorang perempuan itu tidak boleh mempertontonkan dirinya, ya kan? Tapi justru yang sekarang ini seorang perempuan malah nari-nari nggak jelas kayak gitu. Yang lagi ini Klono Sewandono. Klono Sewandono ini ibaratnya adalah seorang raja yang sangat ideal. Dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan yang mana kekuatannya ini bisa ditakuti oleh semua rakyatnya. Tetapi Raja Klono Sewandono ini dia adalah seorang yang adil. Dia seorang yang pantang menyerah. Makanya kenapa diceritakan dia melawan Singo Barong, agar kan Singo Barong itu kan wataknya jahat, sementara Klono Sewandono ini adalah baik. Kebaikan harus menang melawan kejahatan. Lagi yang Bujang Ganong. Bujang Ganong ini dia wajahnya jelek, ya kan? Matanya besar, Hidungnya kecil. wajahnya merah, terus rambutnya acak-acakan. Tahu nggak kenapa dia dibuat seperti ini? Ini sebagai pengingat. Bujang Ganong ini adalah panglimanya Klono Sewandono. Dia adalah tangan kanannya Klono Sewandono. Jadi Bujang Ganong ini sangat dipercaya oleh Klono Sewandono. Artinya si Bujang Ganong ini meskipun seburuk apapun diri kita secara fisik, tapi kita harus punya perilaku yang sangat baik, yang menjadi seorang yang amanah. Terakhir, dan ini dapat gambar apa? Warok. Terakhir Warok. Warok ini adalah sebagai role model laki-laki, utamanya di orang Ponorogo. Kenapa? Karena Warok ini dia adalah seseorang yang kuat, yang benar-benar laki. Jadi tidak melambai. Laki ya, sangat laki. Sebenarnya itu artinya seorang Warok itu menjadi role modelnya para laki-laki di Ponorogo. Nah, makanya sampai sekarang baju Warok ini kan masih sering dipakai, bahkan menjadi baju adat kita kan. Nah, seperti itu. Kira-kira dari kalian, dari semua yang sudah saya jelaskan tadi, apa amanat atau mungkin kesan-pesan yang bisa kita ambil dari asal-usul Reok Ponorogo? Ada yang mau menyuarakan pendapatnya? Tidak boleh berbuat curang, Bu. Iya, nah, tidak boleh berbuat curang. Terus lagi apa? Apa kira-kira? Ada dua lagi
dari Dewi Songgolangit itu sendiri sama dari Klono Sewondono? Apa kira-kira? Dewi Songgolangit, dia kan belum menikah. Ya, Tapi ketika dia mau menikah, dia memberikan syarat yang sebegitu banyaknya. Kenapa bisa seperti itu? karena dia mencari yang benar-benar sungguh-sungguh. Iya, benar sekali. Dewi Songgolangit itu nggak pengen suami yang ngecek-ngecek, yang apa jenis, yang letoy, dia nggak mau. Dia saya harus punya suami yang full effort, yang full tenaga, yang benar-benar memperjuangkan cintanya. Itu. Yang kedua dari Klono Sewondono. Kenapa dia benar-benar mati-matian sampai mencari sedemikian rupa sebanyak itu syaratnya hanya demi mempersunting Dewi Songgolangit? Kenapa kira-kira? Karena Dewi Songgolangit Apa? Karena kenapa seorang laki-laki bisa bahkan ibaratnya menyeberangi lautan, mendaki bukit, menyeberangi lautan, melewati gunung, melewati lembah segala macamnya? karena cinta. Iya, karena cinta. Cinta itu harus diperjuangkan. Siap, Bu. Iya. Siap. Oke. Baik, itu tadi pembelajaran teks cerita fantasi hari ini. Teks cerita fantasi itu bisa jadi dia tidak terjadi di kehidupan nyata. Tetapi teks fantasi juga tidak sepenuhnya fantasi. Kenapa? Karena sefantasi apapun tokohnya ataupun jalan ceritanya, kita tetap merepresentasikan dari ciptaannya Allah. Teks cerita fantasi yang main misalkan manusia. Manusia ciptaannya siapa? Ciptaannya Allah, ya kan? Manusia mau dia mengalami entah itu dia pergi ke bulan atau pergi ke alam lain, itu kan tetap yang namanya manusia ini kan yang menciptakan Allah. Seorang penulis tidak bisa menciptakan manusia sendiri, ya kan? Terus lagi kalau yang tokohnya hewan juga ciptaannya Allah, ya kan? Mau sefantasi apapun cerita itu tetap ada irisan di mana itu sesuai dengan yang dilihat penulis di kehidupan nyata. Oke, seperti itu ya. Mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Untuk tugasnya nanti akan saya sampaikan di grup. Terima kasih atas antusiasnya, terima kasih atas usahanya. Sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.